ribuan bakat terbaik telah melalui audisi online. Mulai dari yang keren, lucu, haru, dan luar biasa. Bagaimana aksi mereka selengkapnya? Saksikan di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri mulai 9 Oktober, hadir setiap Sabtu dan Minggu jam 6:30 malam hanya di Trans TV. Sabtu Minggu ini jangan kemana-mana. Ada yang seru dan luar biasa. Ajak semua keluarga kamu untuk nonton Trans TV. Ingat tetangga kiri kanan juga ya. Mulai hari Sabtu dan Minggu, tanggal 9 dan 10 Oktober jam 6:30 malam. Saksikan audisi juri Indonesia Mencari Bakat 2021 hanya di Trans TV. Indonesia, Tunjukkan bakat. Atas nama penggemar dangdut di Indonesia, kami ingin mengucapkan apresiasi yang luar biasa untuk Fitri Karlina. Terima kasih Abi, Masya Allah. Beberapa saat yang lalu, Fitri Karlina mewakili Indonesia memperkenalkan dangdut di kota New York. Wow, beneran? Di Masya Allah. Times Square. Beneran gak sih? Beneran gak sih? Bunda Inul, beneran gak? Ada faktanya nggak? Mana? Kita lihat aja fakta visualnya. Oke, kita lihat ya. Masya Allah. Abi. Keren, bagus. Terus sangat Bunda, ini berkat perjuangan kita bersama pastinya. Oh iya. Kak Fitri maaf ya. Maaf. Sebelum ngobrol Orang lagi, kebiasaan pakai iya. mikrofon. Ini saya mau mengingatkan aja sih lagu ABG tua itu loh. Bayar royalti lah ke aku. Kenapa? Nah itu tentang aku. Abang tentang tua, aku. kalau ini mah bukan ABG, ini mah abang tua. ABG tua itu orang tua Oh. yang kelakuannya kayak ABG, tapi dia sudah menikah dan sudah punya anak. Tapi Yohanes, ayo sini. Oke, Ini keren banget loh. kalau tadi kita lihat videonya, kasih, bukan hanya Masya masyarakat Allah. Indonesia atau saudara-saudara kita yang lagi tinggal di sana, tapi orang-orang bule juga antusias untuk melihatnya. Alhamdulillah. Abi. Cerita singkatnya gimana kamu bisa tampil di sana? Iya, jadi aku bisa tampil di sana. Aku itu diajak sama label di Amerika, namanya Iya. Wipo Global. Wow. Jadi dia itu fokus terhadap culture, We People culture di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang terpilih itu lagu dangdut. Wow. Dan alhamdulillah saya yang terpilih untuk bisa tampil di sana. Keren banget. Nah, di Times Square New York ini kan memang pusat, Iya. aduh, lo mau... Ibaratnya alun-alunnya lah. Alun-alun New York ya. Kalau belum ke sana, Alhamdulillah. kalau ke Amerika belum ke sana kayak belum pas. Belum pas, benar. Dan ternyata Fitri Karlina itu menjadi artis atau public figure kedua setelah Setelah BTS untuk Asia. Keren Jadi untuk banget. Asia pertama BTS, Keren. Iya. yang kedua Fikar. Iya, Waduh. untuk Asia dan untuk Indonesia ini adalah show performance pertama. Wah, ini ada nih artikelnya nih, Bun. Tuh. Fitri Karlina jadi artis Asia kedua setelah BTS yang manggung di Times Square, New York. Gimana perasaannya, Kak? Iya, yang pastinya luar biasa, bangga, nggak nyangka karena bermimpi pun nggak pernah. Bermimpi untuk bisa masuk ke industri musik Amerika, apalagi bawa dangdut. Masih terharu, nggak nyangka, apalagi berkat support dari termasuk Bunda Inul yang paling dari awal selalu komen-komen positif tentang perjuangan kita selama di New York sana. Bersyukur banget, dangdut itu alhamdulillah dihargai di luar negeri, bahkan dicintai dan dibanggakan di negeri sendiri. Oke, gitu. jadi memang ini sudah terjadi metamorfosa atau perubahan yang cukup besar ya. Betul. Stigma dangdut zaman dulu waktu Mbak Inul, kalian juga baru berjuang. Semakin kesini, akhirnya memang istilahnya harkat dan martabat dangdut itu, musik Indonesia memang sudah benar-benar diakui. Amin. Di sana banyak orang Indonesia pastinya, Banyak tapi banyak Indonesia. juga bule. Banyak boleh. Sempet ngobrol nggak sama itu bule, maksudnya minta pendapat apa Banyak. pendapat Ngomong bule? nggak? Ngomong nggak? Ngomong Bunda. Jadi yang datang itu waktu itu yang hadir adalah 40% memang komunitas Indonesia. 60% sisanya itu adalah warga lokal Boleh. New York dan juga Yang para orang lagi di situ wisatawan. aja kan? Apa nih rame-rame? Iya. Iya. Tapi
aku kan waktu itu nothing tulus aja lah. Wong aku juga ibaratnya kalau di Amerika kan menjadi seorang yang baru, memperkenalkan ya. sesuatu yang baru, kita tamu. Ya udahlah, goyang syukur nggak goyang ya udah. Tapi alhamdulillah semuanya Happy. goyang, ikut bareng, happy. Dan mereka itu kan Mereka bilang apa? terkenal selektif banget nih Abi. Iya. Kalau suka enggak. Iya. Mohon maaf sering dengar tuh kalau Amerika ya kayak di New York itu kayak mohon maaf ya. Apaan sih lu? Enggak Iya. lah. Kayak nganggap remeh gitu ya. Nah, inilah yang aku masih merinding sampai sekarang. Waktu aku turun panggung tuh banyak local people, bahkan mereka dari semua strata bilang, I love your genre, I love your music, and I love your performance tonight. Kayak gitu. Jadi ibaratnya waktu aku malam hari itu bukan pencapaian aku secara individu, tapi adalah pencapaian kita bersama untuk Indonesia, khususnya dangdut. Keren. Tapi ya, tadi kan Kak Fitri bilang gitu, ini pengalaman pertama manggung di New York di tempat venue-nya tuh Times Square pula gitu ya. Pusatnya Amerika tuh gitu kan. Alhamdulillah. Beda nggak sih rasanya manggung di sana sama di sini? Apa perbedaannya? Perbedaannya apa? Bedanya Walaupun di bawah panggung banyak juga orang Banyak orang yang ada di Indonesia sana. sih. benar. Challenging sih, challenging banget. Aku sempet juga bingung gimana ya cara kita menyampaikan bahasa kita, terus kemudian musik kita sama Nyampe orang nggak nih lokal informasi nyampe kita ya? nggak Iya. nih gitu. Tapi alhamdulillah yang namanya musik itu universal. Semua yang namanya bahasa musik, mau apapun etnisnya, mereka bisa bersatu di situ dan alhamdulillah Menikmati. berkat dangdut Bunda, yang awalnya acara mungkin biasa-biasa aja awalnya, setelah dangdut goyang, se-Times Square goyang semuanya. Dan itu semua etnis, semua warga di situ. Oke, selain itu juga di sana tuh ada program itu ya sekarang ya. Apa warung Indonesia atau Cafe Dangdut. Cafe Dangdut. New York. Cafe Dangdut itu apa sih, Kak? Cafe Dangdut New York itu adalah Maju yuk, ya lama-lama. kok mundur. Mundur terus deh. Jadi susah emang ngobrol sama penyanyi dangdut kan? iya. Oke, Ya, apa tuh? Jadi Cafe Dangdut New York itu adalah bisnis yang kita rintis bersama. Ada salah satu aku foundernya, ada Mas Romi Sembiring sebagai CEO-nya, dan Mbak Eski, terus juga disupport langsung oleh KJRI New York. Nah, itu kita adalah cafe mobile. Jadi yang kita keliling pakai cafe truck, terus kemudian dari bazar ke bazar, dari festival-festival. Apa yang Semacam dijual? kayak ini ya, semacam kayak kalau di Belanda itu biasanya sih kayak tong-tong gitu, Bi. Iya. Jadi setiap Seru bulan banget. April atau sampai ke Juli Iya, itu biasanya ada. per event lah. Oke. Tiap event. Apa aja yang dijual? Kopi Indonesia. Jadi Dari berbagai macam daerah. benar, kan kita ini tergabung dalam Indopop Movement, Abi. Indopop Movement itu salah satunya, aku juga foundernya di situ. Kita ingin membawa Indonesia itu mainstream. Mainstream gak hanya di mungkin dunia, Iya. tapi khususnya yang kita rintis itu adalah di Amerika, Di Amerika, kayak gitu. ya. Jadi semua produk-produk unggulan nih, dari kuliner, fashion, musik, sampai showbiznya. Keren. Dan kopi itu memang salah satu yang paling Komoditas terkenal dong. terkenal. Kopi Indonesia tuh dicari-cari loh. Di sana tuh banyak penggemarnya. Iya. Cuma sulit banget buat ngedapetin kopi Nah. Indonesia. Makanya kita itu berusaha Keren. langsung datang. Cakep. Itu PR besar. Ya. Karena kan memang dunia terutama Amerika, dia sudah punya brand-brand kopi yang cukup ternama. Benar. Jadi ya mohon maaf ya, kalau mau diadu juga kualitas kopi kita, waduh luar biasa. luar biasa. Keren loh. Ya memang butuh proses. Betul. Ada pertanyaan menarik dari tim kreatif dan Iya. kebetulan gue udah tahu ya. Iya. Apa yang dilakukan sama seseorang ini ya? Coba. Merangkap apa aja? Apakah suami ikut? Oke. Pertanyaannya pastinya ikut kan? Ikut lah. Ngapain aja dia? Kemarin cerita sama gue komplain. Gue ini saya ini juga saya ini sekalian ini itu. Ayo ceritain. Jadi gini Abi, Kak Indra, Bunda, aku tuh kan kesana tuh berjuang ya. Iya. Berjuang tuh ya kita berangkat cuma berduaan aja. Ya nggak bisa Memang bawa belum asisten bisa, apa ya? belum Oh, bisa gitu. gitu. Karena tergandala visa juga. Akhirnya kita berduaan. Akhirnya suamiku tuh ngerangkep jadi, yang pasti suami lah ya. Ya udah pasti kalau itu kan. Include ya, jadi asisten, jadi makeup Bodyguard. artist, Jadi apa aja? Jadi apa aja? Manajer. Soundman, Ah. dokumentasi, Ah. bodyguard, Oke. porter juga. Oke. Ya Bojo. pertanyaan Kak, pertanyaan.
Bayar nggak ke suami? Malah dibayar. Bayar. kan Cuma profesional. Kan nggak tahu bayarnya. Itu bayarnya kan privacy. Kalau bayarnya dengan cara lain. Tapi Oh. kalau aku malah dibayar sama bojoku. Asik. Suaminya nggak dibayar pakai duit. Pakai apa? Jep, aja. Pokoknya banyakin bulan madu aja lah di sana. Nah, Biar- ini nih biar happy contoh suami. yang menyenangkan ya, pasangan suami istri yang kalau kita lihat memang kemesraannya itu luar biasa banget. Salah satunya adalah mereka ini sering banget traveling. Alhamdulillah. Emang suka hobi sama suami jalan-jalan gitu ya? Iya, karena kan Allah belum menitipkan buah hati ke kita. Jadi ya kita Manfaatkan. ya Memanfaatkan. manfaatkan dan isi dengan hal yang positif, salah satunya traveling. Ya itu juga ikhtiar juga sih Mas Indra, biar kita tuh biar segera dikasih momongan. Amin. Siapa tahu dengan suasana yang lain Iya. jadi gitu. Iya, amin, amin. Amin. Berapa? 13 tahun. Berapa tahun Mbak Inul? 13 tahun Oh, nih. 13 tahun. 13 tahun, kosong. Kak. Sabar. Rika udah berapa tahun? Belum ya. Rika udah berapa tahun? 7. 7 tahun, 13 tahun. Berapa Mas Yo? Aku. Bos, itu kosong berapa tahun? Kosongnya? Dari lahir. Dari lahir sampai sekarang kosong terus. Tapi Mbak Inul kasih tahu dong tipsnya buat Kak Fitri. Gimana caranya supaya nanti tuh bisa tuh mendapatkan momongan? Aku kemarin tuh jujur aja haji di Mekah itu di Multazam itu benar-benar aku berdoa Doa. banget. Ya Allah pokoknya aku minta diberikan keturunan supaya aku hidupnya nggak sia-sia. Terus aku minta dikasih anak yang soleh. Aku minta Amin. anak cowok yang ganteng, yang soleh, yang pintar, yang sayang sama aku. Pokoknya Amin. tumpel pelit sampai aku lupa doa yang lain. Doanya anak aja gitu. Tahu-tahu 8 bulan kemudian hamil. Alhamdulillah. Allah ijabah. Ya, jadi memang akan diberikan di saat yang tepat sih, Ya, Kak Fitri. Nggak ada yang kebetulan. Benar. Iya. Semua sudah ada jalannya. Amin. Kalau sekarang tertunda, pasti ada banyak hikmah yang lainnya. Bener. Kayak gue deh, ya, Kenapa? nikah, Oh. bulan besoknya udah positif, hamil. Oh. Nah ini sekarang yang kedua nggak dapet. Belum. Padahal hasilnya udah 16 tahun. Rahasia Allah kita Kemarin nggak dapat tahu. Abi, Hah? tapi memang sebentar aja mampir, pengen ketemu bapaknya. Apa? Kemarin sebentar aja ketemunya. Oh. Iya, nanti berarti waktu yang tepat pasti akan dikasih. Tapi Amin. begitulah ya pemirsa, Amin. memang Terus rumah berjuang. tangga itu sesuatu yang sangat rumit sekali. Di mana kita tuh harus menyatukan dua individu yang berbeda dalam sebuah ikatan pernikahan. Tidak mudah, apalagi jika kedua individu ini memang diberikan banyak sekali cobaan-cobaan dalam perjalanan rumah tangga mereka. Halo? Ya, Pak. Ada sama saya, Pak. Kenapa sih? Oh, ya ampun. Kenapa? Tahan dulu, Pak ya. Kenapa? Salon Masyo digerebek Satpol PP. Ya, coba